Assalamualaikum, halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya Ru Reparasi. Kali ini saya akan sharing bagaimana cara untuk memperbaiki tas yang sudah mengelupas seperti ini ya teman-teman. Barangkali teman-teman di rumah ada tasnya yang seperti ini, jangan dibuang, dan sayang sekali ya teman-teman kalau dibuang. Dan jika teman-teman mengantarnya ke tempat reparasi, maka reparasi akan menggantinya, karena mengganti itu adalah pekerjaan yang lebih simpel ya teman-teman, namun akan dikenakan biaya yang lumayan. Jadi lebih baik teman-teman kerjakan sendiri di rumah dengan mengikuti tutorial ini ya teman-teman. Dan untuk mengerjakannya kita hanya memerlukan beberapa peralatannya teman-teman. Peralatan yaitu kuas dan cat ya teman-teman, cat kulit leather paint seperti ini bisa didapatkan di toko online teman-teman. Jadi untuk mengecat yang mengelupas seperti ini, jika mau mengkilat dan seperti ini ya teman-teman, kita harus memilih yang bertuliskan leather paint, bukan yang untuk sude ataupun kanvas. Maksud saya yang seperti ini adalah untuk sude ataupun kanvas ya teman-teman. Jadi dia tidak akan mengkilat. Kita harus menggunakan yang leather paint seperti ini. Nah, jangan salah pilih ya teman-teman. Nah, itu saja dulu. Dan pertama-tama untuk mengelupaskan, kita harus mengelupaskan semua dulu ini teman-teman. Kita harus membersihkannya, dan kita menggunakan alat yang senang didapat saja ya teman-teman. Kita cari di dapur, jika di dapur ada pisau, nah cukup menggunakan pisau untuk membersihkan sisa-sisa kelupasan kulit ini ya teman-teman. Nah, jadi jangan dibuang ya teman-teman, sayang sekali, apalagi tas itu ada kenangannya. Wah, sayang sekali kalau dibuang teman-teman. Lebih baik kita perbaiki sendiri di rumah seperti ini. Ini mudah sekali ya teman-teman. Kita hanya cukup membersihkannya terlebih dahulu seperti ini. Kalau bisa dicopot ya dicopot dulu, itu akan lebih menyenangkan pekerjaan kita teman-teman. Tapi kalau tidak bisa dicopot ya tidak masalah juga teman-teman. Jadi kita langsung bersihkan seperti ini. Kita harus membersihkannya betul-betul bersih ya teman-teman, agar cat yang baru itu tidak mudah terkelupas kembali. Jadi dia akan bertahan lama. Nah, setelah kita cat baru kita harus menjaganya agar tidak terjadi lagi seperti ini. Nah, untuk menjaga tas itu, jika memakainya jarang-jarang atau sekali-sekali, jadi kita harus menyimpannya di suhu ruang ya teman-teman, di suhu ruang yang tepat, tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, agar cat yang kulit ini dia tidak mudah retak ya teman-teman. Nah, itu saja. Jadi kita bersihkan dulu seperti ini. Nah, jika sudah bersih seperti ini ya teman-teman, ini masih belum siap untuk kita langsung cat, dan kita harus menggunakan amplas ya teman-teman. Kita gunakan amplas ukuran yang paling halus sekali, agar sisa-sisa debu ini dia bisa betul-betul habis ya teman-teman, atau betul-betul bersih teman-teman. Nah, kita gunakan amplas ya teman-teman. Amplas ini amplas ukuran 2000 bisa didapatkan di toko bangunan. Itu murah sekali ya teman-teman, berkisar harga 5.000 saja teman-teman. Nah, kita harus betul-betul membersihkannya debu-debu, agar cat yang akan kita catkan itu dapat melekat dengan baik, dan nantinya akan menjadi tahan lama ya teman-teman. Nah, saya akan menunjukkan satu dulu ya teman-teman. Nah, setelah ini kita harus membersihkannya dengan kuas ya teman-teman, kuas ataupun sikat seperti ini. Nah, sikat seperti ini. Nah, di sana bisa kelihatan ya teman-teman, debunya beterbangan. Jadi harus bebas daripada debu dulu teman-teman sebelum kita mengecatnya. Harus bebas daripada debu dulu sebelum mengecatnya. Nah, bisa dilihat teman-teman, di sini hanya tinggal kain dan benang jahitan saja ya teman-teman, dan
cat yang sudah mengelupas, cat lama yang sudah mengelupas sudah bersih semua. Kita pastikan sudah bersih dari debu-debu, dari bekas-bekas cat yang sudah mengelupas itu ya teman-teman. Baru kita akan melanjutkan ke proses pengecatan ya. Memang semudah itu teman-teman. Jadi tidak usah menghantarkannya ke tukang reparasi ya teman-teman, karena akan dikenakan biaya yang lumayan berbanding kita membeli cat sendiri ya teman-teman. Dan mengecat itu adalah pekerjaan yang sangat mudah sekali, meskipun teman-teman seorang kakak-kakak ataupun adik-adik perempuan, itu mudah sekali ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Kita sudah siapkan kuas di sini, tidak usah besar-besar agar mudah kita mengarahkannya ya teman-teman. Nah, sebelum kita gunakan, kita kocok dulu seperti ini agar dia merata ya teman-teman. Nah, baru kita gunakan. Nah, seperti ini. Nah, kita harus sesuaikan warnanya ya teman-teman. Di sini adalah warna mocha, jadi kita pilih warna mocha ya teman-teman. Banyak pilihan warna di sana teman-teman. Nah, baru kita mulai mengecatnya ya teman-teman. Kita mulai, nah seperti ini. Nah, sudah terlihat ya teman-teman, sudah kembali berwarna kembali ya teman-teman. Nah, hanya semudah itu, tidak usah mengantarnya ke tempat reparasi ya teman-teman. Nah, kita cat pelan-pelan dan merata ya teman-teman. Ini mudah sekali ya Kak, mudah sekali, kita tinggal mengecatnya merata. Nah, kalau bisa kita dekat dengan kipas agar dia mudah kering ya Kak ya, agar mudah kering. Nah, di sini kita sapu saja merata, tidak usah kita mencampurkan air ya Kak. Di cat ini tidak usah kita mencampurkan air, jika sudah kekentalannya itu cukup. Jadi tidak terlalu kental dan tidak terlalu cair, nanti akan belepotan dan menggeleber-geleber ke bawah ya Kak ya, akan mengotori bagian yang lainnya ya Kak. Nah, kita hanya cukup cat seperti ini. Nah, ini baru satu lapis dan sudah terlihat merata. Nah, itu tergantung dari waktu kita membersihkannya tadi ya Kak ya. Kak, teman-teman kakak. Nah, jadi kita sapu merata seperti ini. Sapu. Nah, dan di bagian yang di bawah kita terbalikan seperti ini. Nah, oke teman-teman, di sini sudah nampak ya. Ini adalah masih satu lapis dan kita harus menunggu betul-betul dia kering, baru kita melapisnya yang kedua ya teman-teman, agar dia lapisan itu betul-betul menyatu teman-teman. Jadi kita harus menunggunya dia kering. Nah, bisa dilihat di sini adalah yang belum kita bersihkan dan belum kita cat sama sekali ya teman-teman. Dan ini yang sudah kita bersihkan dan kita cat dengan masih satu lapis teman-teman. Dan kita akan mengecatnya setelah nanti kering ya teman-teman. Dan saya akan menunjukkan bagaimana hasilnya nanti. Nah, oke teman-teman, untuk mengetahui sudah siap apa belum untuk melapisi yang kedua dan ketiga, caranya adalah kita sentuh ya teman-teman. Kalau sudah cat sudah tidak menempel lagi, berarti sudah siap untuk kita melapisi ya teman-teman. Nah, dan kalau belum siap kita langsung lapisi, jadi cat yang pertama itu dia akan terikut kembali ya teman-teman. Jadi nantinya akan hasilnya tidak bagus teman-teman. Jadi kita harus menunggu betul-betul kering, baru kita melapisinya teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Jangan cat masih basah terus kita lapisi lagi. Nah, dia tidak akan bertahan lama ya teman-teman. Dan hasilnya tidak akan bagus teman-teman. Dan tidak akan mengkilat. Jadi harus melapisi dengan tipis-tipis ya teman-teman. Satu layer, nah tunggu kering, dan baru kita dua layer. Nah, seperti itu. Jadi cat itu dapat merekat dengan kuat dan akan tahan lama dan tidak akan kembali mudah retak ya teman-teman. Nah, hanya seperti itu. Nah, di sini lapisan kedua
kita sapu rata seperti lapisan pertama teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah lapisan terakhir ya teman-teman, dan lapisan ketiga, dan kita bisa melihat perbedaannya antara yang masih retak dan yang baru kita cat ya teman-teman. Dan ini kita hanya tinggal menunggu dia kering dan akan lebih terlihat mengkilat ya teman-teman. Dia akan lebih mengkilat, dan caranya hanya semudah itu ya teman-teman. Jadi jika video ini bermanfaat, mohon di subscribe, dan sampai jumpa lagi di tutorial saya yang lainnya. Wassalamualaikum. Tangkap bala.